Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang siapa saja yang bisa mengikuti seleksi P3K untuk guru di tahun 2021. Baik, kita langsung saja. Jadi ada dua kategori peserta yang bisa ikut seleksi. Nah, di sini banyak teman-teman guru yang salah paham dan atau salah mengerti terkait dua kriteria ini. Jadi yang pertama, teman-teman guru yang bisa ikut seleksi adalah guru-guru honorer yang terdaftar di Dapodik atau alumni PPG yang belum mengajar. Jadi banyak yang salah menganggap bahwa untuk ikut seleksi ini yang pertama guru honorer, yang kedua adalah lulusan PPG. Jadi itu keliru Bapak Ibu. Jadi ini adalah dua kategori yang terpisah. Yang pertama, sekali lagi kami jelaskan, untuk mengikuti seleksi P3K ini, yang bisa ikut adalah yang pertama, guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Terlepas memiliki sertifikat pendidik, lulus PPG atau tidak, yang pasti adalah sudah terdaftar di Dapodik guru honorer tersebut. Dan yang kedua adalah alumni PPG yang belum mengajar. Jadi meskipun ada guru misalnya atau lulusan keguruan yang belum mengajar di sekolah, dengan kata lain belum terdaftar di Dapodik, tapi ketika dia sudah lulus PPG atau mengantongi sertifikat pendidik, maka itu bisa mengikuti seleksi Bapak Ibu guru ya. Jadi sekali lagi kami luruskan informasi ini bahwa yang bisa ikut adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik atau ya, bukan dan ya, atau alumni PPG yang belum mengajar atau memiliki sertifikat pendidik. Karena banyak teman-teman guru yang langsung pesimis, langsung down karena menganggap bahwasanya ini harus ada sertifikat mengajar atau lulus PPG. Padahal tidak. Sesuai dengan penjelasan Mas Menteri di peresmian program P3K kemarin, ini dua kriteria guru ya, bukan dua syarat ya, dua kriteria guru. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Usia pendaftar. Usia pendaftar itu adalah 20 sampai 59 tahun atau 1 tahun sebelum pensiun. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah terkait P3K. Nah, di sini juga banyak teman-teman guru yang salah paham mengatakan bahwa yang bisa ikut adalah usia 35 ke atas. Karena untuk CPNS itu maksimal 35, maka mereka menganggap bahwasanya berarti P3K ini khusus yang 35 ke atas. Itu keliru Bapak Ibu guru. Yang pasti yang bisa mengikuti seleksi P3K ini adalah yang berumur 20 sampai 59 tahun. Nah, jadi tidak ada batasan 35 ke atas, tidak ada. Berbeda dengan CPNS, itu memang maksimal 35, 36 sudah tidak bisa ikut. Kalau di P3K ini bisa dikatakan hampir semua honorer bisa ikut secara usia ya, karena minimal 20 dan maksimal 59 tahun. Lanjut. Nah, ini juga banyak yang keliru memahami informasi. Banyak yang beranggapan bahwasanya honorer 35 plus ini akan diangkat tanpa tes ya. Nah, jadi di sini kami sampaikan, rujukan kami adalah penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan. Itu adalah sumber resmi kami. Jadi tidak benar ada pengangkatan 35 plus tanpa tes. Sejauh ini, sampai hari ini, tanggal 3 Desember 2020, tidak ada informasi resmi dari kementerian yang mengatakan 35 plus itu akan diangkat tanpa tes, tidak ada. Semua harus ikut seleksi P3K. Bahkan juga untuk CPNS, tidak ada informasi resmi dari kementerian mengatakan 35 plus ini akan diangkat tanpa tes baik CPNS maupun P3K, tidak ada. Semua harus ikut tes seleksi, baik itu P3K maupun CPNS. Kalau CPNS 35 plus kan sudah tidak bisa ya. Khusus P3K ini harus tetap mengikuti tes seleksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada juga yang bertanya, haruskah S1 atau haruskah memiliki NUPTK untuk seleksi P3K ini? Jadi jawabannya adalah belum ada info resmi hingga video ini dibuat. Jadi kami garis bawahi belum ada info resmi dari Kementerian Pendidikan maupun BKN terkait ini. Karena banyak juga yang peserta yang langsung down ketika melihat informasi yang sumbernya tidak jelas mengatakan harus S1. Bisa jadi memang seperti itu, tapi sejauh ini belum ada info resmi dari Kementerian Pendidikan. Selalu rujukan resmi kita adalah pemerintah, informasi resmi dari pemerintah. Jadi kami ingatkan untuk diri kami dan untuk teman-teman guru semua, tolong hati-hati dalam menerima informasi. Jangan sampai
ditelan mentah-mentah tanpa melihat sumbernya, maka itu ujung-ujungnya akan hoax, bisa jadi hoax, dan ujung-ujungnya kita akan merasa di PHP. Seperti itu. Misalnya terkait berita ini, banyak mengatakan nanti 35 plus akan diangkat tanpa tes. Banyak rekan guru yang percaya dengan berita ini, padahal sumbernya tidak ada dari Kementerian Pendidikan. Sehingga ketika pemerintah dalam hal ini mengumumkan bahwasanya, dalam hal ini Menteri Pendidikan mengumumkan bahwasanya semua harus ikut tes, maka banyak yang menganggap pemerintah PHP. Awalnya mengatakan diangkat tanpa tes, ujung-ujungnya mengatakan semua harus tes seleksi. Nah, di sini kelirunya, pemerintah tidak pernah mem-PHP siapapun. Hanya Bapak Ibu guru atau kita yang mungkin keliru dalam melihat informasi. Banyak berita yang saat ini kita katakan hoax, yang tujuannya hanya untuk provokasi dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga membuat berita yang rame, padahal sumbernya tidak jelas. Misalnya, berita mengatakan honor 30 plus diangkat tanpa tes. Nah, itu adalah informasi yang sekali lagi tidak benar informasi tersebut. Tidak ada resmi dari kementerian mengatakan seperti itu. Jadi, tolong sekali lagi berhati-hati dalam memilih informasi. Insya Allah channel ini akan konsisten dan komitmen untuk memberikan informasi untuk guru dan pelajar yang sumbernya jelas, resmi dari pemerintah, tanpa unsur hoax, karena channel ini memang dibuat awalnya adalah untuk anti hoax. Insya Allah ketika ada kabar terbaru dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan terkait seleksi P3K ini, kami akan langsung kabarkan kepada Bapak Ibu guru supaya teman-teman bisa mengetahui info tersebut dan insya Allah info tersebut akan bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Inilah info yang kami share untuk kali ini. Sumbernya adalah sekali lagi penjelasan langsung dari Menteri Pendidikan. Ini sudah kami upload videonya, penjelasan dari Pak Menteri. Silahkan dicek di channel ini. Baik, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam semangat untuk guru Indonesia.